Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Di sini, saya akan mengenalkan diri. Nama saya adalah Fabian. Kemudian, silakan dilanjut. Izin memperkenalkan diri, nama saya Najwa Putri Altara, nomor absen 26. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diki Ramdhani, nomor absen 08. Izin memperkenalkan diri, nama saya Katarina Ingrid Trixia Aprilia, nomor absen 17. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Agung Maulana, absen 20. Perkenalkan, nama saya Nova Elizabeth, nomor absen 26. Baiklah, di sini kita langsung ke pertanyaannya ya. Nomor 1, tekanan uap air pada suhu 29 oC adalah 30 m. Bentar, 30. mau share screen dulu. Tentukan tekanan uap larutan urea 1 mol. Silakan untuk kepada Diki agar menjawab pertanyaannya. Halo Diki. Diki, halo, jawab pertanyaannya. Oke, bentar, oke. Jadi, untuk nomor 1 itu kan yang dicari tekanan uap larutan urea 1 mol. 1 molal. Nah, di sini itu larutan urea 1 molal yang berarti 1 mol urea larutan dalam 1000 gram air. Sehingga jumlah urea itu sama dengan 1 mol. Lalu di sini kita cari dulu terlebih dahulu mol air. Kan di situ belum ditentuin mol airnya ya. Nah, untuk mencari mol air itu dari massa zat, yaitu yang 1000 gram air tadi, lalu dibagi massa molekul relatif zat terlarut, yaitu 18. Nah, hasilnya itu 500 per 9 mol. Itu jumlah mol air. Lalu dihitung fraksi mol zat pelarut. XP sama dengan mol air per mol urea plus mol air. Di sini mol airnya udah diketahui yaitu 500 per 9 mol. Mol ureanya yaitu 1 ditambah mol air kembali. Jadi seperti yang sudah terdapat di PowerPoint, bisa diperjelas di situ. Hasilnya itu kan 500 per 9 per 1 plus 500 per 9. Nah, di sini itu dikalikan 9, jadi 500 per 9 plus 500. Sehingga diperoleh fraksi mol zat pelarut itu 500 per 509. Selanjutnya, cara agar menghitung tekanan uap jenuh larutan yaitu P sama dengan P derajat X dikali XP. Nah, di sini itu P derajatnya 30 derajat. Lalu 30 derajat dikali 500 per 509. Dan hasilnya itu 29,47 mmHg. Cukup sekian dari saya. Bisa dilanjut untuk ke nomor 2. Sebelumnya untuk nomor 1, apakah ada yang ingin ditanyain? Cukup jelas.
Gimana, mau ada yang ditanyain nggak? Udah cukup. Jadi udah jelas ya, untuk nomor 1 itu hasilnya 29,47 mmHg. Ya, untuk nomor 2 silakan dilanjut. Nomor 2. Untuk nomor 2, soalnya hitunglah tekanan osmotik larutan yang mengandung 17,1 gram sukrosa. MR-nya 342 dalam 1 liter larutan pada suhu 27 derajat Celcius. Tekanan osmotik itu merupakan tekanan luar yang digunakan untuk menghentikan laju osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semi-permeable. Rumus tekanan osmotik itu Pi sama dengan M kali R kali T. M itu molaritas, R itu gas tetapan ideal, dan T itu suhu. Kan di soal itu molaritasnya belum diketahui, jadi kita nyari molaritasnya dulu. Molaritas itu rumusnya M per MR kali 1000 kali V. Nah, tinggal masukin aja Pi sama dengan rumus M-nya itu M per MR kali 1000 per V kali R kali T. Pi sama dengan M-nya itu 17,1 per MR-nya 342 dikali 1000 per V-nya itu 1000 kali 0,082 kali dalam kurung 27 tambah 273. Pi-nya sama dengan 0,05 kali 0,082 kali 300. Jadi hasilnya 1,23 ATM. Ada yang ditanyain sampai sini? Udah. Cukup sih kayaknya. Kalau nggak ada berarti kita lanjut ke nomor 3. Lanjut nomor 3 ya. Nomor 3, soalnya itu, di antara larutan berikut ini yang titik bekunya paling rendah adalah A. Glukosa 0,8 molal, B. CH3COH 0,3 molal, C. CuSO4 0,2 molal, D. CaNO3 0,4 molal, E. Na2CO3 0,3 molal. Jadi soal ini tuh merupakan persoalan sifat koligatif terkait titik beku larutan. Soal ini diminta untuk menentukan titik beku yang paling rendah dari beberapa larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan sendiri itu adalah sifat fisik suatu larutan yang hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada jenis partikel zat terlarut. Salah satu sifat koligatif adalah penurunan titik beku atau bisa disebut delta TM. Lalu kita dari soal ini kita analisis jumlah zat dari masing-masing larutan. Zat yang pertama, senyawa yang pertama itu ada glukosa C6H12O6 0,3 molal. Glukosa ini termasuk larutan elektrolit sehingga tidak terjadi ionisasi. Total konsentrasi larutan tetapnya yaitu adalah 0,8 molal. Lalu kita ke B, yaitu ada CH3COOH 0,3 molal. Jumlah ionnya itu ada 2. Asam asetat ini termasuk asam lemah, sehingga terionisasi sebagian. Tadi kan jumlah ionnya ada 2.
Terus total konsentrasi larutannya itu 0,3 molal dikali 2, jadi 0,6 molal. Lalu yang C, CuSO4 0,2 molal, yaitu garam tembaga sulfat terbentuk dari asam kuat H2SO4 dan basa lemah CuOH2 sehingga terionisasi sebagian. Jumlah ionnya adalah 2. Total konsentrasi larutannya adalah 0,2 molal dikali 2 sama dengan 0,4 molal. Lanjut sama nomor. Lanjut yang asal tadi, bagian D, Ca dalam kurung NO3 tutup kurung 2 0,4 molal. Jumlah ion N-nya yaitu 3. Total konsentrasi larutan sama dengan 0,4 molal dikali 3 sama dengan 0,9 molal. Untuk yang E, Na2CO3 0,3 molal yang merupakan garam natrium karbonat terbentuk dari asam lemah H2CO3 dan basa kuat NaOH sehingga terionisasi sebagian. Jumlah ion N yaitu 3. Total konsentrasi larutan sama dengan 0,3 molal dikali 3 sama dengan 0,9 molal. Dan karena 0 lebih kecil dari A, lebih kecil dari 1, maka total konsentrasinya lebih kecil 0,9 molal. Nah, kesimpulannya jadi, karena total konsentrasi larutan Ca dalam kurung NO3 tutup kurung 2 adalah yang terbesar, maka larutan Ca dalam kurung NO3 tutup kurung 2 0,4 M mempunyai titik beku yang paling rendah. Nah, cukup. Ada yang mau dari nomor. Cukup jelas sih. Ya, lanjut ke nomor 4 ya. Kalau misalkan ada cukup, lanjut nomor 4. Ya, lanjut nomor 4. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjawab nomor 4 ya. Jelaskan penerapan sifat kokoligatif larutan pada peristiwa tersebut. Yang pertama, penggunaan garam untuk membasmi lintah. Yang kedua, untuk destilasi ya. Oke, saya akan menjawab yang pertama. Cara ampuh untuk membasmi lintah. Untuk membasmi lintah atau pacet adalah dengan menaburkan sejumlah garam dapur yang berkandungan naci ke permukaan tubuh lintah atau pacet. Pembasmian lintah dengan garam dapur merupakan penerapan dari tekanan osmosis. Garam dapur mampu menyerap air yang ada di dalam tubuh lintah sehingga lintah akan kekurangan air dan pada akhirnya akan mati. Dan selanjutnya, pertanyaan destilasi akan dilanjutkan oleh Agung Maulana. Silakan Agung Maulana untuk melanjutkan jawaban berikutnya. Agung. Jawaban berikutnya yang B. Destilasi adalah proses pemisahan senyawa dalam suatu larutan dengan cara pendidihan. Larutan yang akan dipisahkan dengan zat terlarutnya, suhunya dinaikkan secara perlahan agar zat terlarut menguap dan dapat dipisahkan dengan pelarutnya. Jadi sangat penting sekali mengetahui titik didih zat terlarut agar waktu yang diperlukan untuk mendidihkan larutan tersebut dapat diketahui. Kenaikan titik didih juga digunakan untuk mengklarifikasikan bahan bakar yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian cukup. Ada yang ditanyakan? Ya,
tadi udah terjawab semua soal. Untuk semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau misalkan nggak ada, diskusi kali ini kami cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.